Fadilatul hadis yang ketiga adalah ikram. Dalam hadis yang dimaksudkan adalah memuliakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Ikramul muslimin, memuliakan saudara muslim yang lain. Yang di hadis ini saudara muslim kita adalah tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kepada seluruh jamaah baik yang offline maupun yang online dimanapun Anda berada, pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita. Atas nikmat tersebut, mari bersama kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua, salawat beserta salam semoga tercurah kepada tujuan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu Nabi yang ummi, Nabi yang kita teladani, kita panuti. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita dan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Selanjutnya, hadirin rahimakumullah, pada saat video ini dibuat, siang tadi ada kejadian di Kecamatan Bener, khususnya di Desa Kalijambe. Kami dari pihak Mustasyarah Official turut berduka atas wafatnya Bapak Ibu Guru SDIT Mendut Magelang yang telah bertakziah ke rumah Ustadz ataupun Bapak Kiai Barzaki di Penumpulan Gebang. Mudah-mudahan seluruh almarhumin wal marhumat insyaallah di golongan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diampuni segala khilafnya. Mudah-mudahan cukup ini saja kejadian laka lintas, dan kedepannya lagi kita lebih berhati-hati lagi. Siapapun itu, mari kita berhati-hati dalam berkendaraan di jalan raya. Kita cek terlebih dahulu kondisi kendaraan kita, motor maupun mobil, bis maupun truk, apapun kendaraannya, kita cek terlebih dahulu kelayakannya. Karena kita sudah berhati-hati, kadangkala orang lain kurang berhati-hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga kita semuanya dari segala mara bahaya, dan Allah mudahkan setiap langkah-langkah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baik, demikian ucapan bela sungkawa kepada seluruh keluarga di Magelang. Ya, mudah-mudahan semuanya husnul khatimah insyaallah. Baik, hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita memasuki materi pada kesempatan kali ini. Kita akan meneruskan materi kita pada kajian rutin Kitab Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan hari ini kita memasuki hadis ke-15. Ya. Begini bunyi matanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-15 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang mafhum hadisnya, diriwayatkan hadis diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata,
bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik. Apabila dia tidak mampu mengatakan perkataan yang baik, maka hendaknya dia memilih diam supaya tidak berkata yang buruk. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hari kiamat, hendaknya dia memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, di sini ada 3 perintah dari Nabi SAW yang menunjukkan bila 3 perintah tersebut kita laksanakan dengan baik, kita tunaikan perintah ini, maka insya Allah kita salah satunya sudah memenuhi kriteria disebutnya orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ciri-ciri terbesar orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat ini sudah mengamalkan 3 perintah ini. Karena iman memiliki ciri-ciri. Sebagaimana setiap sesuatu hal ini memiliki ciri-ciri. Nah, orang dikatakan beriman ini, 3 ciri ini dia akan mengerjakannya. Kalaupun toh dia belum melakukan semuanya, minimal salah satunya dari yang 3 ini sudah dikerjakan. Bila mana kok 3 ini ditinggalkan, ya, maka keimanan seseorang dipertanyakan. Sudah sejauh manakah iman dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, penjelasan hadis. Kalimat man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ini adalah kalimat jawab. Kalimatu syartin wa jazmin. Kalimat syarat dan kalimat jazm, mensukunkan. Kalimat ini akan berhenti setengah dan kita akan menemukan setengahnya dilanjutkan daripada kalimat hadis tersebut. Bila mana kalimat ini hanya berbunyi mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka ini tidaklah cukup karena ini baru syarat. Belum ada jawabannya. Dan jawabannya setelah kalimat itu. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Kemudian falyukrim jarah, falyakun khairan aliyasmut. Itu jawaban perintah kita berbaik kepada tetangga, kita memuliakan tamu. Itu adalah jawaban-jawaban daripada ciri-ciri orang yang beriman, yang mengaku dia iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir. Hadirin rahimakumullah, faedah hadis yang pertama adalah hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia, sama dengan hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 ini sudah kita bahas beberapa pekan minggu yang lalu. Ini hadis ke-15, berarti 3 video ya, yang telah berlalu ataupun lebih keseluruhan video yang lain. Nah, itu adalah jawab termasuk sifat-sifat yang mulia yang perlu kita kerjakan, kita amalkan supaya diri kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin keutamaan pada hadis yang kedua adalah hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban itu ada 2. Kewajiban kita sebagai hamba Allah dan kewajiban kita sebagai makhluk sosial, ya. Makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, membutuhkan bantuan orang lain, ya. Mau apapun itu hadirin, kita tidak mampu untuk sendiri. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau kita hidup sendiri di daerah yang terpencil. Kita untuk makan, minum, untuk apapun itu kita membutuhkan orang lain. Karena tidak mungkin kita bisa hidup sendiri. Apa-apa kita kerjakan sendiri. Kita membutuhkan bahan-bahan ini itu yang membuat siapa? Orang lain juga. Maka di hikmah hadis yang kedua ini ada 2, yakni kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kewajiban kita kepada sesama manusia, sesama orang yang Islam, kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pendek kata, bagaimana kita memperbaiki hubungan kepada Allah dan kita memperbaiki hubungan kepada makhluk. Ya. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk yang pertama untuk menjaga lisan. Ya. Untuk menjaga lisan dari satu, berkata yang baik. Falyakul khairan aw liyasmut. Ini kita menjaga lisan kita, mengucapkan perkara yang baik. Kalau tidak mampu, yang kedua bagaimana solusinya? Kita memilih diam. Daripada lisan ini kita gunakan untuk mencibir, mencela, memfitnah orang lain. Karena bahaya sekali kalau lisan tidak bisa dijaga, maka apa yang keluar dari lisan ini dapat menyakiti hati orang lain. Kalau sudah tersakiti hatinya, apalagi zaman sekarang ya. Sekarang kan kita zamannya mudah baperan, mudah tersinggung. Bahkan nyetatus apa, hatinya tersinggung. Berkomentar apa, merasa tersinggung. Nah, inilah bahaya lisan, bahaya tulisan. Nah, ini sekarang tidak hanya lisan saja, tetapi juga tulisan. Tulisan, Masya Allah hadirin, yang kita jumpai di sosial media saat ini. Kalau kita tidak pintar-pintar memfilter, menyaringnya, maka di sana akan banyak sekali kita jumpai hujatan-hujatan, merendahkan orang lain, ya, mengatakan buruk kepada orang lain, memfitnah orang lain, dan banyak sekali, ya, lebih banyak keburukan, maaf yang kita jumpai kadang daripada kebaikannya. Orang yang baik pun kadang dikatakan buruk seperti itu. Bahkan sebaliknya orang yang buruk pun kalau sudah ini dibicarakan bagaimana bisa menjadi baik di mata media sosial. Itu hasilnya seperti itu. Tapi alhamdulillah tetap kita semakin dewasa, semakin bijaksana, ya. Kita bisa memilah dan memilih mana yang baik untuk kita konsumsi. Kalau yang baik untuk kita konsumsi, ya, kita yang baik kita konsumsi, kita amalkan, kita laksanakan. Namun bila mana tidak baik, kita tinggalkan. Kemudian hadirin rahimakumullah, selanjutnya fadilatul hadis yang ketiga adalah ikram. Dalam hadis yang dimaksud adalah memuliakan dengan sebaik-baiknya, ya. Ikramul muslimin, memuliakan saudara muslim yang lain. Yang di hadis ini saudara muslim kita adalah tamu-tamu kita, siapapun yang datang kepada rumah kita, ya, baik dari sahabat, dari saudara, orang tua, mertua, kita golongkan mereka adalah tamu-tamu kita. Dan tamu ini datang ke rumah kita mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pulang dari rumah kita menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, menjamu tamu, Masya Allah. Ini wajibnya 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, maka terhitung sedekah. Maka jangan sampai kita merasa, banyak tamu di rumahku, aku susah, aku harus menyuguh, aku harus ini dan itu. Nah, tidak ada. Maka kita bersyukur. Banyak tamu, banyak rezeki yang datang. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak hanya tamu saja yang kita muliakan, ikram kita adalah untuk siapa juga? Untuk tetangga-tetangga kita. Allah. Kalau kita senang, siapa yang pertama kali akan kita bagi dengan kesenangan kita? Ya tetangga kita, otomatis Allah yang tidak jauh dari kita. Tetangga depan rumah kita, belakang rumah kita, kanan kiri rumah kita. Kalau ada yang mengatakan 40 rumah dari jarak rumah kita, itulah namanya tetangga. Masya Allah. Bisa kita bayangkan, bisa kita hitung. Yang namanya tetangga kalau 40 rumah, 4 kali 4, 16 nih, 160 rumah. Itu kita memiliki, kita punya tetangga. Kita muliakan mereka, kita jaga kehormatannya, kita tutupi aibnya, kita sempurnakan hak-hak mereka. Jadi kita tidak usah menuntut apa kewajiban tetangga kepada kita, namun kita sempurnakan untuk tetangga-tetangga kita. Apa kebutuhan tetangga kita layani dengan baik. Tetangga sedang sakit, kita tengok. Tetangga ada yang meninggal, kita ziarah. Maaf hadirin,
Ketika tetangga pun membutuhkan hutangan, katakanlah rahimakumullah, kita berikan pinjaman ya kepada mereka. Kalau kita ada rahimakumullah. Ya. Ya, kalaupun mereka tidak kita pinjami, kalau kita ada sudah, nggak usah pinjam, ini kita kasih buat antum, silahkan dicukupkan keperluan antum. Ini rahimakumullah. Masya Allah. Alangkah indahnya kalau seseorang itu menghargai, menghormati tetangganya. Kita akan menjumpai kampung itu seperti kaum Madinatul Rasul, kaumnya Madinah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang indah sekali. Antar tetangga tidak cekcok, antar tetangga tidak saling membuli, tidak ada rebutan air, tidak ada saling menyalahkan. Ini air hujan yang jatuh di rumah antum melewati pekaranganku. Tidak ada hukum. Maaf ya. Kalau di desa, kalau di kota mungkin akan terjadi seperti itu, karena lahannya sempit, ya. Kemudian kalau air hujan kok jatuh tidak di halamannya, bisa dikomplain dengan hukumnya. Itu kalau di desa kita yang mayoritas hidup di desa, maka tidak apa-apalah, kita maklum dengan tetangga seperti itu. Tapi yang punya rumah juga merasa, ini kok air hujan saya, pembuangan saluran limbah saya kok melewati tetangga. Ya kita hormati, kita jaga bagaimana dengan tetangga kita, jangan sampai menyakiti hatinya. Kemudian hadirin rahimakumullah, ya. Yang terakhir, ya, yang ringkasannya. Kalau tadi kita sudah menyebutkan hak-hak kita kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita kepada saudara muslim kita, entah tetangga, entah tamu. Pendek kata, kita simpulkan rahimakumullah, kesempurnaan iman seseorang ini adalah menyempurnakan hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan hubungan dia kepada makhluk. Ya. Sempurnakan kewajiban kita kepada Allah. Sempurnakan hak-hak saudara muslim kita. Ya. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita semua hamba-hamba yang terpilih, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenal para malaikat di langit, dicintai tetangga, ya, dicintai saudara. Kalau tidak ada di rumah, ditanyakan, itu Mas Fulan kemana? Kok rumahnya sepi-sepi saja? Apa sedang tindakan ke Jakarta? Apa sedang sakit atau kemana? Sedang sakit, Masya Allah. Kalau sakit, banyak tetangga yang akan menengok, karena kita sudah baik dengan tetangga, ya, dan sudah baik dengan saudara. Kalau ada keperluan hajat, apa kita punya hajat, maka tetangga akan bahu-membahu untuk membantu kita juga. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, mari bersama-sama, ya, kita perbaiki hubungan kita kepada Allah dan kita perbaiki hubungan kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, insya Allah Allah jadikan kita semakin mulia derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian jamaah rahimakumullah, kajian singkat dari kitab Arba'in Nawawiyah hadis ke-15, ya. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Dan insya Allah pada pertemuan mendatang kita lanjutkan ke hadis 16. Mudah-mudahan jamaah tetap setia untuk melihat ataupun melihat daripada video yang ada di Musasyiar Official, dan silakan bila bermanfaat boleh di-share kepada saudara, teman yang ada di ataupun di WA group yang ada di bapak-bapak, ibu-ibu semua, yang ada di ikhwan akhwat semuanya. Ilahuna fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.